aja guys.
suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, hadiratmu pagi ini. Dan tak bercacat
kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul lagi di tempat kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti apa yang hendak PF sampaikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Tuntun perjalanan hari ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, hingga seluruh sesuai yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada yang bertugas. Kau bet. Nggak masuk Kak. Ada suara ya? Suara. Udah mulai masuk. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke. Hari-hari ini atau sekarang ini kita melihat berbagai kemajuan dalam segala bidang. Baik dalam ilmu pengetahuan, baik kemajuan dalam teknologi, baik kemajuan dalam perkembangan peradaban manusia, bisa dilihat dari kemajuan industrinya. Sekarang 4.0 sudah mulai masuk ke industri 5.0. Juga berbagai hal lainnya, berbagai kemajuan lainnya yang membuat banyak orang, banyak orang menganggap bahwa hal mempercayai Allah itu dianggap sebagai satu kebodohan. Hal mempercayai Allah dianggap sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang usang, sesuatu yang Suaranya hilang lagi Kak. orang yang nggak memperdulikan perintah dan kehendak Tuhan pasti memiliki kelakuan yang buruk, pasti dia jadi orang yang jahat dan hidup dalam dosa. Nah, ini orang fasik, orang yang tidak memperdulikan perintah dan kehendak Tuhan. Fasik juga diartikan sebagai orang yang walaupun percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Orang yang udah tahu kebenaran, tapi dia memilih melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia tidak melakukan hal yang diketahui atau dipahaminya sebagai kebenaran. Fasik. Walaupun percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Orang tahu yang benar tapi tidak melakukan apa yang dianggapnya itu sebagai kebenaran.
Kefasikan dunia semakin memperkokoh pemikiran atau keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada atau tidak perlu ada. Dan kalaupun ada, maka tidak perlu dipersoalkan atau tidak perlu memiliki hubungan dengan manusia. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Petrus, bahwa dunia akhir zaman itu akan dibawa kepada suasana di mana orang tidak percaya adanya Allah. Jadi Rasul Petrus sudah mengingatkan hal ini, bahwa dunia akhir zaman memiliki ciri di mana banyak orang itu meninggalkan Tuhan. Suasana di mana orang tidak percaya adanya Allah. Dan ini merupakan celah besar bagi kita, di mana iblis itu dapat berdiam, dapat tinggal, dan menguasai kehidupan seseorang. Penyesatan ini juga secara halus ada dalam kewajaran hidup anak dunia. Penyesatan ini juga secara halus ada dalam kewajaran. Kewajaran anak dunia ini sebetulnya sesuatu yang efektif membinasakan anak Tuhan ya. Kenapa? Karena sesuatu dianggap wajar, sesuatu dianggap normal. Meskipun memiliki rutinitas rohani, menjadi pelayan atau bahkan pemimpin rohani, atau dianggap terpelajar karena memiliki strata pendidikan yang tinggi, tetapi kalau orang tidak berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan dan melakukan kehendak sebagai Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan, atau mengakui dia sebagai Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, atau mengaku dia adalah Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Keyakinan akan Allah tidak cukup sebuah pengakuan di mulut atau di bibir saja. Pengakuan akan keberadaan Allah, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, semestinya diekspresikan atau diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan yang berjuang untuk mengenakan kekudusan dan berjuang untuk melakukan kehendaknya, guna menggenapi rencana. Sebab di manakah letak perbedaan antara orang yang percaya Tuhan tetapi hidup dalam dosa atau tidak hidup dalam kebenaran, yang dalam bahasa Alkitab fasik? Di manakah letak perbedaan antara orang yang percaya Tuhan tetapi tidak hidup dalam kebenaran, melainkan hidup dalam dosa, dengan orang yang tidak percaya Tuhan dan mempertentangkan keberadaan Tuhan, menyangkal keberadaan Tuhan, dan hidup sesukanya? Apa bedanya? Apa bedanya orang fasik dengan orang ateis? Apa bedanya orang yang percaya Tuhan tapi tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa, dengan orang yang terang-terangan tidak percaya Tuhan, orang yang menyangkal keberadaan Tuhan dan hidup sesukanya? Orang yang memperlakukan Allah sebagai Allah yang hidup pasti melayani Tuhan dengan segala kekuatan
dengan segala kekayaan, dengan segala potensi, dengan segala kemampuan yang ada pada kita tanpa batas. Dalam Injil Markus 12 ayat 30, di sana dikatakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap totalitas diri, dengan segenap spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, maka semestinya kita punya pengalaman nyata, punya pengalaman real yang diakui sebagai pernyataan kehadiran Allah dalam hidup kita secara pribadi. Banyak orang nggak percaya Tuhan, tapi percaya adanya setan. Dan lebih sering ngalamin keberadaan setan daripada mengalami keberadaan Tuhan. Percaya setan tapi nggak percaya Tuhan. Jadi gimana? Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, maka mestinya kita memiliki pengalaman nyata, pengalaman real, yang diakui sebagai pernyataan kehadiran Allah dalam hidup kita secara pribadi. Kita mengalami dia satu, melalui perjumpaan pribadi, lewat saat teduh, lewat doa bareng-bareng. Kita mengalami dia melalui perjumpaan pribadi yang pertama, atau bisa juga diartikan sebagai perjumpaan adikodrati atau pengalaman mistik. Yang kedua, mengalami dia lewat perubahan karakter. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk belajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, mengalami dia melalui pertolongan. Mengalami dia lewat berjalan bersama dengan Tuhan, lewat kesusahan dan penderitaan hidup, tetapi masih bisa dilewati sebab Allah menyertai. Jadi pengalaman real, mengalami dia lewat perjumpaan pribadi, yang pertama. Yang kedua lewat perubahan karakter. Yang ketiga lewat kesusahan dan penderitaan hidup. Terus kenapa masih ada orang yang nggak percaya keberadaan Tuhan, tidak mempercayai penyertaan Tuhan, bahkan menyangkal keberadaan Tuhan? Salah satu sebabnya adalah karena mereka menuntut Allah menyatakan diri secara fisik dengan tanda-tanda nyata secara lahiriah. Tanda-tanda fisik seperti yang mereka lihat. Kehadiran Allah bukanlah sesuatu yang murahan. Kehadiran Allah bukan sesuatu yang murah. Jadi ada yang pernah bilang ke saya, kalau Tuhan itu ada, bukti dong Tuhan ada di depan saya. Menuntut pembuktian secara lahiriah, pembuktian secara fisik. Pertama, kehadiran Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan atau gampangan. Dan kalau menuntut kehadiran secara fisik, bukankah 2000 tahun yang lalu Allah Anak atau Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya dalam rupa manusia yang pernah hidup di bumi? Dan kalaupun hari ini masih menuntut kehadiran Allah secara fisik, bukankah itu dapat membuat orang mati? Karena kehadiran Allah secara fisik dapat membakar segala sesuatu yang tidak suci. Jadi yang pertama, kehadiran Allah itu bukan sesuatu yang murahan atau gampang. Kalau kita sekarang main Jalangkung misalnya, iblis bermanifestasi. Tapi kalau kita berdoa lalu menuntut kehadiran Allah secara fisik, sebetulnya bukan itu yang
jadi tujuan utama ya? Bukankah kisah Thomas sudah mengatakan, sudah memberi pelajaran akan itu? Berbahagialah orang yang tidak melihat nama. Bukankah kehadiran Allah secara fisik sudah tertulis di dalam sejarah bahwa 2000 tahun yang lalu ada manusia yang bernama Yesus Kristus pernah hidup di bumi. Dan bukankah kalau orang menuntut pembuktian secara fisik dengan meminta Allah menampakkan diri dalam bentuk atau wujud fisik, bukankah itu dapat membakar manusia? Karena segala sesuatu yang tidak suci pasti akan lenyap di hadapan Allah. Juga tanda-tanda atau mukjizat itu juga bukan jaminan. Nah, nanti teman-teman baca ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 71. Yohanes 6 ayat 1 sampai 71. Di mana dalam kisah Yohanes ini Tuhan Yesus sudah menunjukkan mukjizat, yaitu penggandaan roti dan ikan. Tapi lihat endingnya, banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi bukti kehadiran secara fisik atau tanda atau mukjizat itu juga bukan jaminan. Nanti dibaca Yohanes 6 ayat 1 sampai 71. Yang Tuhan kehendaki itu kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat bukti secara fisik. Orang yang berani percaya bahwa Allah itu hidup hanya karena melihat tanda-tanda fisik adalah orang yang meragukan. Bukankah di Alkitab, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bukankah di Alkitab kisah Thomas sudah membahas akan hal itu? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi tanda atau mukjizat itu sebetulnya merupakan sarana awal. Tanda yang merupakan sarana. Tanda mukjizat itu dalam bahasa aslinya semeion, artinya tanda. Mukjizat itu sarana awal orang bisa mengenal Tuhan. Tanda atau mukjizat adalah sarana awal orang dapat mengenal Tuhan. Dan kita sebagai orang pilihan, orang percaya, mestinya kita nggak butuh itu. Karena itu tanda, mukjizat itu tanda untuk orang yang belum percaya. Jadi kalau orang Kristen hari ini mengharapkan mukjizat, ya bukan berarti mukjizat salah ya. Tapi mengharapkan keberadaan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu harus dalam bentuk fisik atau lahiriah atau pembuktian lewat mukjizat. Mestinya kita nggak memerlukan itu lagi. Justru ketika orang percaya memiliki keyakinan keberadaan Allah, sementara mereka tidak memiliki pengalaman spektakuler, pengalaman yang luar biasa, itulah iman yang lebih berkualitas. Inilah iman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Iman yang tidak bersyarat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan pada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita harus percaya bahwa untuk mengalami Tuhan tidak harus memiliki karunia khusus. Sebab manusia perjanjian baru diperlengkapi melalui anugerah untuk mengalami Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita juga harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Ia bertelinga untuk mendengar, dan ia memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam mengatur segala sesuatu. Dan orang yang sudah mencapai penghayatan akan kehadiran Tuhan dengan baik akan mengerti apa artinya menghormati Tuhan. Orang yang sudah mencapai penghayatan akan kehadiran Tuhan dengan baik, apa tuh?
tadi orang yang walaupun tidak mengalami tanda-tanda fisik, pembuktian secara lahiriah, harus ada buktinya dulu baru percaya. Orang yang sudah mencapai penghayatan akan kehadiran Tuhan dengan baik akan bisa mengerti apa artinya menghormati Tuhan. Sebab ia merasakan dalam jiwanya satu kegentaran atau takut akan Tuhan. Tadi lewat 3 hal ya. Lewat perjumpaan pribadi, pengalaman adikodrati atau pengalaman mistik, lewat perubahan karakter, lewat pertolongan Tuhan. Semua bisa dilewati sebab Allah menopang. Amin. Oke, kita sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. Lagu siapa nih yang ini tugas? Lagu ini. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Judulnya apa tuh? Yang refnya kehormatanku bila menderita bagimu. Apa ya judulnya ya? Walau tak pernah lihat wajahmu. Ya. Judulnya itu. Iya, judulnya itu. Oh, Roland nggak tahu lagunya ya? Saya tahu Kang ada chordnya. Itu oke deh. Oh, Kak Clara katanya mau ngasih. Kalau nggak yang Roland tahu aja nggak apa-apa. Lagu apa? Udah bingung juga. Apa ya? Oh ya, ini ada Kais nih. Kais, ada yang mau ditambahin Kak? لازم تركض. Oke, siap Kak. Atau share dari YouTube aja kali, Lan. Nggak apa-apa.
Udah dapat chordnya kak? Yang walau Oke. tak pernah dapat. Ya, oke, silakan. Sebentar ya.
kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk bernapas. Kami masih diberi kesempatan untuk berubah. Ya Bapa, teruslah sertai kami dalam seluruh sisa hidup kami. Mampukan kami untuk mencapai perkenanan Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kebenaran firman yang Bapak percayakan sampai hari ini. Kami berdoa bagi pemimpin kami, kasih Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Thank you Roland. Matiin live.